Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah al-haqdul murtajah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai zikir kita lanjutkan pembacaan kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan khulasah atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kita sekarang ada pada bab tentang adabnya makan, berdoa dan juga bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Kitabu adabil akli wad da'wati wad diyafah. Ini adalah kitab atau bab tentang adab tata keramanya makan, berdoa dan juga namu, bertamu, menerima tamu dan juga kita bertamu. Jamaah rahimakumullah, kitab tentang adab atau tata krama kita makan sampai bertamu ini merupakan bagian pertama dari Rubu'ul Adat. Kitab Ihya itu dibagi menjadi empat bagian. Seperempat yang pertama itu tentang ibadah semua. Ibadah yang isinya mulai dari ibadah toharoh, rahasia-rahasia toharoh, sholat, asrarus sholat, rahasianya sholat apa aja, haji, rahasianya haji, sampai yang kemarin terakhir zikir dan kita bangun malam itu ibadah semua. Saya yakin udah pada diamalin semua itu. Ya, amalin ya, amal jariyah namanya. Nah, diamalin. Itu udah selesai pembahasannya. Seperempat yang pertama tentang rukun ibadah, rukun ibadat. Nah, yang berikut ini adalah seperempat yang kedua dari kitab Ihya, Rukun Adat, yaitu tentang adat atau kebiasaan-kebiasaan. Dan ini hubungannya adalah dengan hal-hal yang sifatnya manusiawi, makan, minum, bertamu. Ini adalah hal-hal yang sifatnya ini manusiawi atau yang sifatnya mustarak, boleh dilakukan juga, boleh jadi dilakukan juga oleh orang-orang yang non muslim. Cuma bedanya untuk kita orang-orang muslim, maka ini diatur atau diberikan satu tuntunan-tuntunan supaya kita makannya kita itu pahala, minumnya kita itu pahala, bahkan tidurnya kita itu juga pahala. Enak gak tuh? Semuanya diatur karena apapun yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, kalau memang diniatkan untuk ibadah, diikutkan atau dilaksanakan dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu jadi ibadah semuanya. Innallaha ta'ala ahsana tadbirul kainat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan, memperbagus, mengatur alam semesta ini. Fa khalaqal arda was samawati wa anzalal ma'al furata minal mu'sirat. Dan Allah menciptakan bumi, menciptakan langit dan menurunkan air yang tawar dari langit. Fa akhraja bihil habba wan nabat. Maka Allah mengeluarkan dengan air tawar tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa qaddarul arzaq wal aqwat. Dan Allah menetapkan rizki-rizki dan juga bahan-bahan makanan pokok. Wa hafidha bil ma'kulati wal hayawanat. Dan Allah menjaga dengan makanan-makanan itu kekuatan dari kehidupan-kehidupan. Wa ana 'ala ta'at. Dan Allah membantu untuk melaksanakan taat, wal a'malis sholihat, dan amal soleh, biaklit thayyibat, dengan makan makanan yang bagus. Fa syukran lahu 'ala mamaril aqad. Maka syukur untuk Allah atas segenap atau dalam seluruh perjalanan waktu. Ini muqaddimah yang memang diambil juga dari kitab Ihya, muqaddimah dari bab adabul akli ini atau adab makan ini. Allah yang menurunkan air itu kemudian menumbuhkan biji-bijian yang kita makan nasi itu asalnya kan dari pohon nasi. Pohon nasi namanya padi, dari pohon nasi. Kita makan dari rizki-rizki yang memang sudah Allah tetapkan.
makan dari daging kambing, dari daging sapi. Itu sapi sama kambing udah Allah tetapkan rizkinya. Ini sudah Allah tetapkan, dan ini semua untuk membantu kita melaksanakan taat. Makannya kita, minumnya kita, ini bekal buat kita sholat. Makannya kita, minumnya kita, ini bekal buat kita berangkat ngaji. Coba deh kagak makan ngaji, nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Kita mau sholat juga kalau nggak makan lemes aja. Makanya makan itu juga perlu. Makan juga perlu, minum juga perlu untuk menyokong ibadah kita. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak ibadah atau orang-orang yang makannya hanya untuk sekedar menyambung hidup. Makannya kita udah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, supaya barokah makanan kita. Walaupun kita makannya nggak banyak, tapi dipakai buat ngaji enak. Walaupun kita makannya biasa-biasa aja, tapi dipakai buat sholat, buat bangun malam, itu bisa. Ini namanya makanan yang memang Allah berkati, barokah. Walamma kana maqsadu dzawil albabi liqa Allah taala fi dari thawab. Maka ketika ada tujuan orang-orang yang memiliki akal, tujuannya adalah untuk bertemu Allah nanti di akhirat, di rumah atau daerah ganjaran. Wala tariqa ilal wusuli liqa'i illa bil ilmi wal amal. Dan tidak ada jalan untuk sampai bertemu kepada Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinu al-mu'adhabatu 'alaiha illa bi salamatil badan. Dan tidak mungkinlah melaksanakan ilmu dan amal itu kecuali dengan sehatnya badan. Wala tasfu salamatul badan illa bil at'imah. Dan tidak akan mungkin, tidak akan bersih kesehatan badan kecuali dengan makanan, wal aqwat, dan juga kekuatan-kekuatan, wa tanawuli minha, dan mengambil dari makanan tersebut bi qadril hajat, sekedar hajat atau kebutuhan saja, ala takarrurul awqat, atas berulang-ulangnya waktu. Famin hadzal wajhi. Nah, ini jawabnya. Maka atas alasan ini qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, innal akla minad din, sesungguhnya makanan itu bagian dari agama. Kita kan taunya an-nadhafatu minal iman, itu ya, kebersihan sebagian dari iman. Ini ada makalah ulama, makan itu agama. Jadi jangan sembarangan mau warteg. Agama itu, nasi padang agama. Gimana kita niatnya? Gimana kita niat makan kita, minum kita, itu kita niatkan untuk bekal ibadah. Karena yang tadi dijelaskan, yang tadi kita sudah baca, tujuan kita ini kan orang-orang yang punya akal, dawil albab atau ulul albab. Ini kan tujuan kita nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan Allah. Amin. Amin. Dan kita bisa bertemu dengan Allah itu hanya melalui ilmu dan amal. Ilmunya ada, gimana cara-cara sholat, amalnya ada, ya kita melaksanakan sholat. Ilmunya ada, gimana sedekah itu yang bagus, dan amalnya ada, ya kita sedekah juga. Itu ilmu sama amal. Ilmu dan amal ini ngaji kita untuk dapat ilmu gak bakal bisa kecuali ada penyokong yang namanya makan dan minum. Amal kita sholat misalnya, sedekah, apalagi haji, kalau cateringnya kagak ada misalnya, susah ya pasti. Maka harus ada penyokong yang namanya makan. Oleh karenanya pentingnya makan ini, maka sebagian ulama salaf mengatakan innal akla minad din. Yang namanya makan itu agama. Jangan sembarangan yang makan. Ya makan madang udah waktunya madang. Buat apa? Buat ibadah lagi kita. Ini dijelaskan oleh Syekh Zabidi yang dimaksud dengan ba'dus salaf, sebagian ulama salaf yang mengatakan innal akla minad din. Ini antara lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan madhabnya, yaitu madhab Hambali, ini mengatakan bahwa makan itu bagian dari agama. Karena makan itu adalah penyokong untuk ibadah-ibadah kita. Karena kita bukan malaikat, saudara. Malaikat kan nggak makan, kawin enggak, ngopi apalagi ngerokok juga, ST kagak juga. Tetap aja dia mah ya malaikat taat terus. Nah kalau kita nggak bisa, harus makan, minum, itu bekal buat ibadah. Oleh karenanya makan ini menjadi penting kalau tujuannya adalah penting. Wa alaihi nabbaha qauluhu ta'ala, dan atas dasar ini juga maka mengingatkan firman Allah Ta'ala, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik, wa'malu sholiha,
dan beramal solehlah atau lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan ayat ini. Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Makanlah kemudian amal soleh. Diduluin ngamalnya dulu apa makan dulu? Makan dulu. Makan dulu, jadi enak nyuruhnya Allah. Kita disuruh makan dulu. Makan. Kulu minat thayyibat, makan yang bagus-bagus. Karena mau tidak mau kita yang namanya manusia ini butuh makan. Makan dulu, baru wa'malu sholihah, baru beramal soleh. Dengan makanan itu maka kita bisa melakukan amal-amal soleh, sholat, kemudian sedekah, kita nganterin orang ziarah dan lain sebagainya, itu dengan makan. Gimana niatnya aja, innamal a'malu binniyat. Gimana niat kita untuk makan, apakah untuk menyokong ketaatan kita atau justru yang lain. Alhamdulillah kalau untuk maksiat ya, kalau untuk maksiat itu berarti kayak kita dikasih nikmat ya, kita dikasih HP cakep, tuh HP sama kita buat ganjel pintu, kan songong ya begitu ya. Orang HP cakep-cakep, iPhone berapa sekarang? 13, itu buat ganjel pintu. Nah, itu namanya tidak menghargai yang memberikan. Begitu juga rizki yang Allah berikan, ternyata kita gunakan atau digunakan oleh seorang untuk maksiat, maka ini berarti nggak menghargai yang memberikan rizki. Pentingnya makan ini untuk menyokong ketaatan. Waha nahnu nursyidu ila wadha'ifiddin fil akli. Dan inilah kami akan menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan atau wadifah-wadifah agama dalam perihal makan. Faraidiha wa sunaniha, yang fardu-fardunya, yang sunnah-sunnahnya, wa adabiha, dan adab-adabnya, yaitu adab-adab dari ketentuan agama perihal makan ini. Bayanu ma la budda lil akili, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.